Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024 tertulis dalam Efesus pasal yang keempat ayat 25 hingga ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kita senang dengan sesuatu yang baru. Misalnya seorang anak pasti senang dengan baju yang baru, tas, sepatu, atau mainan yang baru. Bahkan orang dewasa juga, misalnya ibu-ibu pasti senang kalau punya baju yang baru, tas atau sepatu yang baru, apalagi kalau barang-barang itu adalah barang-barang yang bermerek, harganya lumayan tinggi, apalagi diberi gratis, pasti makan senang. Dan juga kaum bapak, juga tak mau kalah, yang pasti juga akan merasa senang, seandainya diberikan sesuatu yang baru, seperti sepeda motor atau mobil yang baru, rumah yang baru, dan sebagainya. Pasti senang dengan sesuatu yang baru. Biasanya hal yang baru itu atau sesuatu yang baru itu membuat kita senang. Lalu jika hal yang baru yang ada di tengah dunia ini mampu membuat kita bahagia dan senang, terlebih lagi lah sesuatu yang baru dalam kehidupan rohani, hendaklah dan semestinya lah hal itu membuat kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Ketika hati kita, pikiran kita, hidup kita, segala perbuatan kita, hidup ini sungguh-sungguh di dalam suatu lakon hidup yang baru, yang sungguh-sungguh dibarui di dalam Kristus. Hal ini juga lah yang kita renungkan lewat firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita memaknai dan menjalani suatu suasana hidup dalam kasih Kristus, hidup yang dibaharui di dalam kasih Kristus. Jika dikatakan suatu kehidupan yang baru, hal itu merujuk pada suatu wujud kehidupan yang baru. Sekalipun seorang itu masih muda atau sudah tua, namun hidupnya dibaharui. Ia memiliki iman, pengharapan, dan kasih, dan perbuatan yang sungguh-sungguh dibaharui, tampak dalam keseharian hidupnya. Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini merupakan surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus di saat ia sedang dipenjara di Roma. Adapun tujuan penulisan surat ini untuk menggembalakan jemaat Efesus yang saat itu
mencampur adukkan ajaran kekristenan dengan tradisi budaya Yunani pada masa itu, di mana pada saat itu orang-orang Yunani sudah terbiasa dengan menyembah dewa-dewi mereka. Dan bahkan juga orang-orang Kristen pada masa itu, mereka juga ikut-ikutan menyembah dewa-dewi orang Yunani, sekalipun mereka adalah orang Kristen. Terutama mereka saat itu menyembah Dewi Artemis yang diyakini sebagai dewi kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan kepada kaisar, di mana saat itu kaisar menyatakan diri sebagai Tuhan, sehingga orang-orang Kristen saat itu juga menyembah kaisar. Artinya pada saat itu telah terjadi sinkretisme di tengah-tengah kehidupan beragama, di mana orang-orang Kristen di Efesus telah mencampur adukkan ajaran kekristenan dengan ajaran agama-agama di Efesus yang menyembah berhala-berhala, yang menyembah dewa-dewi, bahkan juga menyembah raja. Mendengar situasi ini, maka tergeraklah hati Paulus, sekalipun dia dipenjara, namun hatinya, jiwanya, dan semangatnya tidak ikut terpenjara. Ia menuliskan suratnya ini untuk menasihati orang-orang Kristen di Efesus supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup baru dalam kasih Kristus. Lewat surat Efesus ini, Paulus menyerukan kepada setiap orang agar menghayati makna rencana agung dari Tuhan Allah untuk persekutukan setiap orang percaya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke tengah dunia ini, mati di kayu salib untuk memberikan hidup kekal bagi umat manusia. Jemaat yang terkasih, lewat khotbah minggu ini, kita dapat menyimak bagaimana Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat tentang apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan, sebagai pertanda bahwa orang-orang Kristen di Efesus sudah hidup baru di dalam kasih Kristus. Dan tentunya hal ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Saudara terkasih, adapun ayat 25 dalam perikop ini dimulai dengan perkataan "karena itu". Adapun maksud dari perkataan "karena itu" merujuk pada ayat sebelumnya tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan penjelasan bagaimana setiap orang percaya hidup baru di dalam Yesus. Dan inilah yang pertama dilakukan, yaitu membuang dusta dan mengatakan yang benar. Jemaat yang terkasih, ada sebuah ungkapan syair lagu tempo dulu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang. Ungkapan itu hendak mengatakan betapa mudahnya seseorang mengucapkan kata-katanya tanpa berpikir panjang lebih dahulu. Akibatnya banyak orang yang tersakiti akibat dari perkataannya itu. Sekalipun lidah ini kecil, namun ia bagaikan api yang dapat menghanguskan. Jadi, lidah ini harus kita kuasai. Rasul Paulus menghendaki agar orang percaya membuang dusta, kalau zaman sekarang disebut dengan hoax, dari dirinya dan menggantinya dengan kejujuran, dengan berkata apa yang benar. Jika Paulus mengatakan buanglah dusta, hal itu berarti bahwa dusta itu tidak ada gunanya sehingga ia harus dibuang. Jika kita menelisik ke sejarah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk penciptaan manusia, maka sungguh jelas dikatakan di sana bahwa tindakan iblis untuk menyesatkan manusia adalah dengan menyatakan suatu berita bohong, di mana iblis mempengaruhi manusia agar mereka memakan buah pohon larangan itu. Lalu manusia itu pun ikut-ikutan juga berbohong. Mereka membohongi dirinya sendiri. Mereka membohongi Tuhan Allah. Perilaku berbohong ini menjerat manusia ke berbagai tindakan kejahatan hingga sekarang ini. Ada begitu banyak orang yang kesehariannya
tidak terlepas dari tindakan kebohongan. Bahkan ia menganggap kebohongan itu sudah hal yang lumrah. Sedikit-sedikit ia sudah berbohong, dan baginya kurang lengkap kalau tidak berbohong. Jemaat yang terkasih, sebagai orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, maka kita dituntun untuk menjadi pribadi yang jujur, menjauhkan diri dari segala kebohongan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, buanglah dari dirimu segala kejahatan, segala kebohongan. Jangan ada dusta di antara kita, tetapi katakanlah yang sejujurnya. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini sebagai langkah yang pertama. Yang kedua adalah mengendalikan emosi. Jemaat Tuhan, jujur saja, setiap orang pasti pernah marah. Mulai dari kecil hingga lansia, pasti pernah marah. Pasti pernah merasa kecewa, merasa kesal, dan memicu kemarahan baginya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemarahan, jika kemarahan itu beralasan, dan juga dalam batasan yang wajar. Namun akan menjadi salah ketika marah itu membuat kita jatuh dalam dosa. Dan inilah yang dikatakan Paulus, agar setiap orang mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara terkasih, kita semua perlu belajar mengelola rasa marah, bukan membiarkan kemarahan itu menguasai hati, jiwa, dan pikiran kita. Supaya tidak ada kesempatan bagi si iblis menguasai kita, maka di sini Rasul Paulus mengingatkan agar orang percaya itu menguasai emosinya. Kalaupun ia marah, jangan sampai kelewat batas dan mengakibatkan dirinya atau orang lain jatuh dalam dosa. Bahkan jika seseorang marah, hendaklah ia menyesalinya dan memaafkan orang yang ia marahi itu. Bahkan Paulus mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itulah yang harus kita lakukan. Jemaat yang terkasih, kita tidak tahu kapan waktu yang pasti matahari akan terbenam. Artinya selagi kita masih diberikan waktu, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena akan tiba waktunya di mana matahari akan terbenam. Atas semua itu, sebagaimana yang katakan Rasul Paulus, jangan berikan kesempatan pada iblis. Artinya, setiap orang harus mawas diri, minta kekuatan dari Roh Allah yang kudus itu, agar Tuhan Allah menyertai dan memberimu kekuatan. Yang ketiga, jangan mencuri. Jemaat Tuhan, tentunya hal ini tidak asing lagi bagi kita. Sebab saat ini masih banyak orang yang sudah terbiasa dengan mencuri. Bahkan ada penyakit yang disebut dengan kleptomania, di mana seorang itu merasa ada yang kurang kalau belum mencuri, dan baginya tiada hari tanpa mencuri. Di sini Paulus mendengarkan bahwa pada saat itu ada begitu banyak orang yang sudah terbiasa dengan mencuri, menghalalkan segala cara, dan tidak peduli lagi dengan orang-orang lain. Adapun hal yang disampaikan Paulus di sini adalah sebagaimana yang tertulis dalam ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan di sini saudara yang terkasih, kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang rajin bekerja, yang ulet dan tangguh. Bukan menjadi pribadi yang tidak tahu melakukan apa pekerjaan yang benar. Di samping itu, Rasul Paulus
mengingatkan agar jangan sampai orang percaya itu malas, namun hendaklah menjadi pribadi yang kreatif, pribadi yang rajin, pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hal yang keempat kita lihat dari perikop ini adalah jangan berkata kotor, tetapi katakanlah apa yang baik. Saudara terkasih, sejajar dengan nasihat dalam bagian yang pertama yang disampaikan Paulus di sini, bahwa lidah ini, mulut ini harus kita jaga. Sebab jika tidak dikuasai, bisa saja lidah ini atau mulut ini mengucapkan kata-kata yang kotor. Sering sekali kita mendengarkan ada orang-orang yang berkata kasar, mengucapkan kata-kata yang kotor. Akibatnya muncullah emosi, rasa kesal, dan dampak dari kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tentunya kita semua rindu dan menginginkan agar kita selalu mendengarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Tidak seorang pun yang berharap akan selalu mendengarkan kata-kata yang menyesatkan. Menurut nasihat Rasul Paulus, orang percaya juga terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan cara memberikan motivasi, kata-kata hikmat yang membangun semua orang, membangun persekutuan agar lebih baik, sehingga semua orang yang mendengarnya beroleh sukacita, iman, dan pengharapan yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari keempat nasihat itu dan larangan yang disampaikan Paulus, hal itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai bukti nyata kita adalah orang-orang yang beroleh belas kasihan, yang telah beroleh pengampunan dari Kristus, yang beroleh kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik. Itu juga yang dikatakan Paulus dalam ayat selanjutnya, di mana dia menasihati setiap orang percaya agar menjauhkan dirinya dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, bahkan juga semua tindakan kejahatan. Harus dihindarkan dari setiap orang yang percaya pada Yesus, dari setiap orang yang telah menyerahkan hidup dan pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Di samping itu, sebagai orang percaya, kita dituntun untuk menjadi pribadi yang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Rasul Paulus juga memiliki keyakinan bahwa di saat kita membuang segala hal yang jahat, segala hal yang merusak hidup kita, maka Roh Allah akan memenuhi kehidupan kita dengan sudut pandang yang baru serta beragam tindakan yang terbaik. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini diingatkan bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Untuk itu jangan sia-siakan. Ketahuilah bahwa hidup baru yang kita jalani saat ini adalah hidup yang berkenan bagi Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita mencontoh, meneladani Kristus, sumber kehidupan dan juru selamat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan yang telah membaharui kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, sertai kami dalam Roh yang kudus yang menguruskan kami untuk dimampukan melakukan segala hal yang baik dan berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin.